Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, contoh kegiatan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan lampiran Permendes nomor 8 tahun 2022. Kemudian dana desa juga dipakai untuk penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim, memang orang miskin ini ada di antara kita dan itu bisa di-cover dari dana desa. Tapi pemerintah desa juga harus hati-hati dalam menetapkan penerima KPM, keluarga penerima manfaat untuk menerima BLT ini. Misalnya untuk kemiskinan ekstrim ini, karena kebanyakan warga ketika didata untuk bantuan, ya banyak juga saya temukan di beberapa desa warganya rame-rame ingin menjadi seakan-akan dikatakan miskin agar mendapatkan bantuan tersebut. Tetapi yang menjadi catatan adalah dalam hal penetapan warga miskin atau miskin ekstrim itu harus betul-betul dibahas dalam musyawarah desa dengan mendapatkan informasi-informasi dari seluruh lapisan masyarakat, terutama pendataan-pendataan yang dimulai dari tingkat RT, RW, dusun yang ada di desa-desa kita. Kemudian bantuan langsung tunai, ini erat kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan tadi. Bantuan langsung tunai ini untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang menjadi fokus atau perhatian pemerintah kita akhir-akhir ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian untuk penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial, jaminan sosial pada masyarakat miskin atau miskin ekstrim. Kemudian untuk BLT, bantuan langsung tunai dana desa ini dialokasikan maksimal 25%. Ini yang berbeda dengan kebijakan kita tahun 2022 ini yang mematok minimal 40%. Nah, sekarang karena ekonomi sudah mulai jalan, mudah-mudahan semua mulus-mulus saja, ekonomi kita di desa bangkit, yang tidak kerja kemudian kerja, yang dagangannya tadinya tidak laku sudah mulai laku karena daya beli sudah mulai meningkat, maka antara lain pertimbangannya seperti itu, maka BLT di 2023 nanti adalah maksimal 25%. Sehingga dengan BLT 25% maksimal ini memberikan ruang bagi desa-desa kita untuk mengefektifkan apa yang menjadi usulan-usulan atau program-program prioritas yang ada di desa. Jadi ruang fiskalnya semakin besar, sehingga ruang kreativitasnya juga semakin besar untuk mengakomodir apa yang menjadi usulan-usulan, masukan-masukan warga desa. Kemudian untuk BLT maksimal 25% ini, kriterianya apa saja? Pertama adalah bagi keluarga miskin yang berdomisili di desa. Jadi dia harus berdomisili di desa dan diutamakan miskin ekstrim. Jadi urutannya itu miskin ekstrim dulu yang dahulu. Jangan yang miskin biasa-biasa saja dapat, lalu yang memang hidup sebatang kara, miskin ekstrim, nggak bisa diapa-apain, itu tidak dapat, itu tidak adil. Menyalahi prinsip penetapan prioritas yang tadi berkeadilan yang saya sampaikan di awal paparan ini. Yang kedua adalah bagi keluarga yang terdapat anggotanya yang rentan sakit. Ada anggota keluarga rentan sakit kronis menahun. Kemudian yang ketiga adalah keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Ini yang sebatang kara nih. Dia tunggal, sudah lanjut usia, hidup terkadang dari belas kasihan para tetangga. Ini menjadi prioritas miskin ekstrim seperti ini. Lalu yang keempat adalah keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel. Jadi sebenarnya agak fleksibel ini, walaupun alokasinya adalah maksimal 25%. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama dari pendamping desa yang ada di Kabupaten Berau. Pertama adalah kemiskinan ekstrim.
tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Pak Aris dari Kementerian Keuangan, bahwa saat ini sudah ada data P3KE yang nantinya semua data itu sudah ada di dalamnya. Tetapi desa juga kan punya kewenangan, punya forum yang bernama musyawarah desa untuk menginventarisir warga-warga miskin yang mendapatkan bantuan, terutama untuk BLT. Jadi karena basisnya adalah basis masyarakat, pendataannya mulai dari tingkat RT, kemudian RW, kemudian dari relawan-relawan pendataan itu dibahas musyawarah desa. Kalau ini berjalan secara efektif, saya pikir tidak ada warga miskin ekstrim yang tidak tersentuh melalui bantuan BLT. Kenapa? Saya selalu mengatakan bahwa kalau pendataan KPM, keluarga penerima manfaat, mulai proses pendataannya ini berjalan secara fair, maka pasti nggak ada gejolak di desa. Karena pendataannya secara terbuka dan melibatkan banyak masyarakat. Sebanyak-banyaknya masyarakat, keterwakilan masyarakat. Jadi kalau misalnya dalam musyawarah desa, A, B, C, D, E itu dianggap miskin atau miskin ekstrim, kan dalam forum itu bisa saja ada yang komplain. Si E itu tidak layak lagi dapat bantuan karena ada X di warga dusun ini yang lebih tidak mampu dibanding si E misalnya. Sehingga diskusi dalam musyawarah desa itu lebih fair dan lebih terbuka. Saya pikir Ibu dari pendamping desa Kabupaten Berau sangat paham dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika dilaksanakan musyawarah desa. Betul-betul musyawarah desa ini mengakomodir masukan-masukan masyarakat. Sehingga pada berbagai forum saya katakan, data untuk penerima BLT ini yang dikelola oleh desa sendiri, ditentukan oleh desa sendiri melalui musyawarah desa itu sendiri, hampir tidak ada masalah. Ya beda dengan awal-awal ya. Kalau awal-awal ini kan masih semraut, pendataannya masih bingung-bingung sehingga ada sepupu kepala desa, istri kepala desa juga dapat, itu awal-awal. Tapi beriring dengan waktu, kepala desa juga tidak mau mengambil resiko, misalnya menetapkan si C ini sebagai penerima, lalu kemudian kenyataannya si C ini sudah tidak miskin lagi, punya motor, bahkan punya istri 2, kok dapat PLT lagi, secara fisik dia mampu. Makanya yang kita dorong regulasinya adalah bagaimana penentuan penerima BLT kemiskinan ekstrim ini betul-betul dikedepankan melalui musyawarah desa. Bagaimana urut-urutannya? Tentu yang pertama adalah paling miskin dulu yang disebut kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini adalah warga yang bahasa sederhananya diapakan saja sudah tidak bisa bangkit. Sudah tidak, kalau miskin yang lain itu mungkin diberikan permodalan, dia bisa usaha, bisa beraktivitas, yang kemudian mereka bisa keluar dari status sebagai keluarga miskin. Kalau miskin ekstrim ini memang kalau bahasa sehari-harinya sudah ekstrim, sehingga memang dia harus mendapatkan bantuan sosial. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.